Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Elsa Sintia Putri dengan NIM 19053041. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai business plan. Apa yang ada dalam pikiran Anda tentang business plan? Baiklah, untuk pertama kalinya di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian business plan atau rencana bisnis, di mana bisnis plan merupakan suatu dokumen tertulis yang disiapkan oleh seorang wirausaha yang menggambarkan semua unsur-unsur yang relevan, baik internal maupun eksternal mengenai perusahaan untuk memulai suatu usaha. Isinya sering merupakan perencanaan terpadu menyangkut pemasaran, permodalan, manufaktur, dan sumber daya manusia. Ini merupakan pengertian menurut Heinrich Peters. Untuk memulai suatu rencana bisnis, maka kita menggunakan teknik 5W1H. Adapun teknik tersebut, yang pertama itu what, itu merupakan produk apa yang akan dibuat. Yang kedua why, mengapa produk itu dibuat. Yang ketiga who, siapa pasarnya atau pembelinya. Yang keempat when, kapan produk itu harus dibuat. Yang kelima where, di mana produk akan dibuat atau di mana bisnis akan dilakukan. Dan yang terakhir how, bagaimana membuat produk. Selanjutnya, adapun tahap-tahap penyusunan bisnis plan. Yang pertama itu tahap ide usaha. Nah, pada tahap ini, ide adalah sesuatu yang muncul dan berkembang di dalam benak pikiran manusia. Ide itu ibaratkan sebuah bola salju. Semakin lama ide tersebut bergulir di dalam benak pengusaha, maka ide tersebut akan semakin tumbuh membesar dan memberikan motivasi yang lebih kuat bagi pengusaha untuk meneliti dan mewujudkan ide tersebut. Baiklah, tahap yang kedua itu tahap perumusan konsep usaha. Nah, untuk mewujudkan ide usaha menjadi kenyataan, maka ide usaha harus dirumuskan menjadi konsep usaha, di mana konsep usaha adalah penjabaran suatu ide usaha ke dalam dimensi-dimensi bisnis yang relevan. Misalnya, pengusaha memiliki ide usaha mendirikan rumah makan, maka dia harus menjabarkan ide tersebut ke dalam konsep usaha yang jelas menjadi dimensi-dimensi usaha yang lebih detail. Tahap selanjutnya itu tahap studi kelayakan usaha, di mana konsep usaha tersebut terlebih dahulu harus dinilai kelayakan usahanya. Adapun faktor yang harus dipertimbangkan dalam melakukan analisis kelayakan usaha dari suatu rencana usaha baru yang mencakup aspek-aspek. Yang pertama yaitu yaitu kelayakan pasar dan pemasaran, yang terdiri dari yang pertama potensi pasar, yang kedua produk, harga, distribusi, promosi, dan yang ketiga STP yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Yang B yaitu kelayakan operasional, terdiri dari pasokan bahan, proses produksi, mesin dan peralatan, dan yang terakhir kebutuhan tenaga skill. Kemudian tahap penyusunan rencana bisnis. Nah, di mana pada tahap ini perbedaan mendasar antara kegiatan studi kelayakan usaha dengan penyusunan bisnis plan adalah terletak pada aspek manajemen strategisnya. Dalam studi kelayakan usaha, analisis lebih diarahkan pada melihat layak tidaknya usaha. Namun, dalam menyusun bisnis plan, pimpinan puncak perusahaan sebagai ahli strategi akan meletakkan usaha baru yang akan dijalankan tersebut di dalam susunan portofolio usaha yang disesuaikan dengan visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai perusahaan dalam jangka panjang. Apa saja yang harus masuk dalam bisnis plan? Nah, yang termasuk dalam bisnis plan seperti gambar berikut ini. Baiklah, adapun hal-hal yang harus dimasukkan dalam bisnis plan, yang pertama yaitu eksekutif summary. Ada 1 atau 2 halaman yang menjelaskan tentang usaha Anda, termasuk sasaran bisnis, operasional, upaya pemasaran, dan model pendapatan. Pastikan pada bagian ini ditulis dengan ringkas. Dan yang kedua yaitu business description, menjelaskan tentang apa yang perusahaan Anda akan lakukan, kemudian bagaimana hal itu akan membuat keuntungan. Dan ketiga yaitu local market and competitive landscape, ya, sebuah bagian penting dari rencana ini. Evaluasi persaingan seobjektif mungkin, dan kemudian gambarkan bagaimana Anda berencana untuk membuat bisnis Anda berbeda dari bisnis yang lainnya. Dan yang keempat itu product of service, menjelaskan tentang bagaimana produk Anda
atau layanan Anda bisa bekerja. Yang kelima, sales, marketing, and promotion. Menjelaskan bagaimana Anda akan menginformasikan pasar tentang perusahaan Anda dan cara Anda membangun brand awareness. Jelaskan juga tentang pengembangan website, iklan, public relation, atau media tradisional dan sosial, serta pengambilan sampel dan promosi penjualan yang akan Anda lakukan. Kemudian yang keenam yaitu manajemen. Menjelaskan siapa saja yang akan menjalankan usaha Anda dan tingkat pengalaman mereka, termasuk biografi singkat dari partner dan tim inti Anda. Dan yang ketujuh yaitu financial data. Di sini membuat analisis break-even, proyeksi cash flow, sampel neraca keuangan, dan pernyataan laba rugi. Yang kedelapan yaitu investment. Berapa banyak uang yang Anda masukkan ke dalam usaha. Hal ini penting untuk memberikan perkiraan penjualan dan pendapatan bagi investor yang mengharapkan pengembalian modal. Dan yang kesembilan yaitu lampiran, termasuk dokumen pendukung bisnis plan seperti semua penelitian yang telah dilakukan, diagram dan grafik, logo, dan gambar lainnya, ataupun referensi lainnya. Itulah yang harus dimasukkan dalam membuat suatu bisnis plan. Baiklah, sekianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai bisnis plan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.